Senang ketemu dengan kalian. Saya senang juga lihat ada orang di sini yang diutus keluar. Kami 50 tahun lebih yang lalu kami diutus keluar dari Melbourne. Dan kami sudah melayani Tuhan. Dan saya lihat zaman ini adalah zaman untuk kalian semua. Kalian semua jadi hamba Tuhan. Pertama kali kami di Indonesia, di gereja, ditanya, hamba Tuhan angkat tangan. Hanya beberapa yang duduk di depan. Jadi hari ini siapa adalah hamba Tuhan? Amin. Sudah ada perubahan. Kalian semua dilengkapi oleh kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat. Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk pergi memberitakan Injil. Jadi syukur ya, kami hidup pada suatu zaman yang luar biasa. Kita semua dipanggil, dipilih oleh Tuhan, marilah kita setia. Amen, amen. Saudara melihat gambar yang di belakang saya, ini adalah pemisah di antara tanah airmu dan tanah airku. Jadi di sebelah sini itu adalah tanah airmu. Di belakang pagar itu tanah airku. Itu di mana saudara-saudara? Itu di Papua New Guinea. Saya lahir di Papua New Guinea. Karena dia spela mi pikin ini belong New Guinea. You sabe dia spela talk. You believe belong Jesus and me good bela pray all time. Nah itu bahasa di sana. Itu saya punya bahasa ibu. Nah di sini dikatakan welcome to Papua New Guinea atau welcome long Papua New Guinea. Tapi perhatikan yang ditulis di papan itu. Yang menghadap Indonesia. Jesus Christ is Lord over this land. Itu kesaksian Papua New Guinea kepada bangsa Indonesia. Itu tempat saya lahir. Negeri yang memang mengaku Yesus Kristus adalah yang berkuasa di atas bangsa Papua New Guinea. Itu kesaksiannya kepada bangsa Indonesia. Jadi tidak heran bahwa saya diutus datang ke Indonesia untuk membawa berita Yesus Kristus adalah Tuhan di atas bangsa Indonesia juga. Amin, saudara-saudara. Hari ini topik kita adalah tentang kuasa Roh Kudus. Secara khusus saya akan membicarakan tentang satu kata dalam bahasa Yunani. Jadi tolong slide berikutnya. Jadi tentang dunamis. Nah ini kata dunamis, ini bahasa Yunani. Dan ini menunjukkan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau waktu Enetan saya pertama masuk Indonesia, saya diundang untuk melayani satu ibadah orang yang mau didoakan untuk baptisan Roh Kudus. Itu di Jakarta di sini. Dan pada waktu saya pertama mulai tumpang tangan untuk mendoakan orang untuk terima baptisan Roh Kudus. Mereka langsung berteriak-teriak. Dan mereka gemetar. Wah, saya juga mundur ketakutan. Jangan-jangan ini roh jahat ini. Tapi ternyata di dalam satu golongan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan saya harus melacak lebih jauh. Pemahaman mereka tentang baptisan Roh Kudus. Dan penggunaan bahasa roh.
Sebab ternyata ada satu pengejaran yang sudah masuk. Bahwa seolah-olah kita hanya dapat menerima baptisan Roh Kudus di dalam 10 hari penantian. Karena dulu Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, mereka harus tunggu di Yerusalem 10 hari. Karena setelah Yesus naik ke surga, ada 10 hari untuk persiapan untuk hari Pentakosta. Jadi untuk hari Pentakosta, itu adalah hari Roh Kudus akan dicurahkan, dan mereka akan diperlengkapi. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi gereja yang saya sudah layani pada waktu itu, ya 51 tahun yang lalu, mereka beranggapan bahwa kalau tidak menerima baptisan Roh Kudus di dalam 10 hari itu, harus tunggu sampai tahun depan. Saya sedikit membuat ribut di dalam gereja itu karena saya katakan Roh Kudus sudah ada dan cukup kita tumpang tangan atas orang dan ada impartasi urapan Roh Kudus dan orang bisa langsung menerima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Wah, langsung ada orang yang cap saya sesat karena saya sudah ajarkan seperti itu. Tetapi sekarang ya bersyukur itu sudah menjadi norma di seluruh Indonesia bahwa orang yang sudah haus untuk terima baptisan Roh Kudus didoakan, tumpang tangan, dan mereka menerima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Nah, waktu awal ya 51 tahun yang lalu, dari Sabang sampai Merauke, saya mengalami di dalam gereja itu bahwa mereka yang katakan sudah berbahasa roh, semua menggunakan kata-kata yang sama. Kata-kata yang mereka pakai adalah malam-malam mas. Jadi mereka goyang-goyang, malam-malam mas, dan dianggap bahwa itu sudah berbahasa roh. Itu dari Sabang sampai Merauke di seluruh gereja itu, di mana-mana. Tetapi saya ingat waktu Anethan saya ke Salatiga, kami menjaga rumah misionaris yang sudah cuti ke Australia, yang sudah membangun hubungan baik dengan misionaris yang sudah cuti itu. Mereka mengantar makanan ke rumah. Oh, kami senang sekali. Tetapi piring-piring dengan makanan itu habis kami makan, kami kembalikan kepada rumah dari mereka. Nah, waktu itu bahasa Indonesia Anethan saya tidak seperti sekarang, tidak selancar sekarang. Jadi ya, waktu saya berikan dan saya berkata terima kasih kepada ibu itu, lalu saya balik untuk berangkat, dia berkata kembali. Jadi saya balik. Saya mengerti bahwa itu seperti kembali berterima kasih. Jadi saya pikir dia panggil kembali. Lalu suaminya pulang. Dan waktu suaminya sudah tiba di rumah, itu ibu berkata, malam mas. Saya pikir, oh ini aliran Pentakosta yang mereka juga bilang malam-malam mas. Saya pikir, jadi apakah ini orang Jawa juga sudah dibaptis dengan Roh Kudus malam mas? Jadi saya melihat bahwa di dalam pengejaran yang sudah masuk ke dalam aliran itu telah melemahkan kebenaran sesungguhnya baptisan Roh Kudus dan apa yang Tuhan mau berikan kepada gerejanya. Sampai saya juga bertanya satu kali, kenapa kalau malam ya dan ya kalau mas itu gold, mas malam night.
Golden night. Jadi saya bilang, daripada malam-malam emas terus, kenapa tidak juga siang-siang perak? Ya sedikit mengejek, tetapi saya melihat bahwa gereja sudah mulai kehilangan kebenaran dan kuasa dari satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat penting. Jadi ini menjadi suatu tantangan. Nah, saya juga sudah 2 minggu lalu adalah hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta 2 minggu yang lalu adalah, ya kalau hari Pentakosta pertama itu tahun 30 Masehi. Tahun yang sama Yesus dibaptis. Tahun 30 Masehi. Sekarang adalah tahun 2025 Masehi. Jadi dari tahun 30 Masehi sampai sekarang 2025 Masehi sudah jalan berapa tahun? Mana ini ahli matematika? Dari 30 Masehi sampai 2025 Masehi sudah jalan berapa tahun? 1995 tahun. Berarti berapa tahun lagi baru genap 2000? 5 tahun lagi. Dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai Abraham adalah 2000 tahun. Itu disebut zaman Bapa. Dari Abraham dengan anak tunggalnya Ishak yang dia bawa untuk korbankan di atas bukit. Sampai Yesus naik di atas bukit sebagai anak tunggal Allah. Juga adalah 2000 tahun. Itu disebut zaman Allah anak. Jadi ada zaman Allah Bapa 2000 tahun. Zaman Allah anak 2000 tahun. Dan sekarang sejak Roh Kudus dicurahkan sampai sekarang sudah berapa tahun? 1995 tahun. Kira-kira seberapa tahun sebelum genap zaman Roh Kudus? 5 tahun. Saya katakan lebih kurang karena siapa tahu ada kesalahan di dalam hitungan sejarah. Mungkin cuma 3 tahun lagi. Atau mungkin 10 tahun lagi. Ya kita tidak tahu tanggalnya karena hanya Bapa yang tahu. Itu rahasia Bapa. Tapi seperti Pak Sofian katakan tadi, waktu kedatangan kembali Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Dan perang-perang yang sedang terjadi, khususnya yang di Timur Tengah itu, sebagai persiapan, boleh dikatakan langkah-langkah awal yang akan membawa suatu masa damai. Dan firman Tuhan katakan, mereka akan berseru damai-damai. Lalu tiba-tiba akan terjadi kebinasaan yang besar. Kita sudah dekat kepada waktu itu. Keadaan sedang dipersiapkan. Sudah tidak lama lagi kita akan melihat bahwa kegerakan rohani maha besar yang akan terjadi dan masa damai yang akan ada. Tapi tiba-tiba akan ada satu ledakan kuasa kejahatan yang akan membawa kita kepada perang Harmagedon. Kita sudah dekat dengan waktu itu. Justru karena itu kita harus siap dengan kuasa Roh Kudus untuk menang dan bertahan di tengah-tengah segala krisis yang sedang terjadi. Itu harus dengan kuasa Roh Kudus. PBB tidak akan sanggup untuk menangani masalah ini. Dan bukan dari pemerintah-pemerintah dunia yang akan membawa Injil keselamatan sampai ke seluruh dunia. Ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya.
Itu sebabnya kita harus diperlengkapi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Nah, ini kata kuasa bahasa Yunaninya adalah dunamis. Nah, kata dunamis sebentar kita akan melihat maknanya. Jadi kamu akan menerima kuasa. Nah, di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata untuk kuasa. Ada kuasa yang disebut exousia. Itu adalah otoritas. Pemerintah punya exousia, otoritas. Tetapi yang punya dunamis itu gereja. Kita akan lihat ini bedanya sebentar. Memang kita juga boleh katakan punya exousia, tetapi kita juga mempunyai dunamis. Dan Yesus mau memberikan kepada kita suatu kuasa, urapan dari Roh Kudus. Bukan cuma untuk malam-malamas. Saya percaya bahasa roh. Tetapi itu bukan pengulangan dua kata kayak malam-malamas. Mas, malam-malamas. Itu menjadi dalam golongan itu dulu itu menjadi tiruan saja. Mereka begitu rindu untuk mengalaminya, mereka cuma kopian. Jangan puas dengan kopian. Saudara harus mendapat asli. Seperti iklan Coca-Cola dulu. It's the real thing. Yang sesungguhnya. Harus dapat yang terbaik. Jadi, saya mau bertanya, kenapa manusia banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus? Apa karena dia pengkhotbah yang bagus? Atau mungkin karena dia banyak bergurau dan dia lucu-lucu? Bukan. Mereka tidak datang kepada Yesus karena dia adalah pengkhotbah yang bagus, yang berpidato dengan bagus, yang lucu. Tidak. Ada satu hal yang menyebabkan orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, seperti di dalam Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa. Nah, ini dunamis. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi dengan dunamis, Yesus diurapi dengan dunamis. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Di dalam Lukas 6, ayat 17 sampai 19. Banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Nah, perhatikan, Yudea dan Yerusalem itu di Israel, Tirus dan Sidon itu di Libanon. Jadi berita tentang Yesus sudah tersebar sampai ke luar negeri. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa, dunamis yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkan. Lihat juga dalam Matius 4, 23 sampai 25. Kita belajar rahasia kenapa Yesus mempunyai pelayanan yang begitu dahsyat. Bukan karena berpidato dengan luar biasa, bukan karena lucu-lucu. Tapi Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit, jadi dia sembuhkan mereka dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Jadi Lebanon, Syria, seluruh Israel. Ternyata pelayanan Yesus internasional. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka.
Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Decapolis, 10 kota Yunani, dan Yerusalem, dan Yudea, dan seberang Yordan di wilayah Arab. Mereka datang karena kuasa dunamis yang ada pada Yesus. Di dalam Markus 5:30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga dunamis yang keluar dari dirinya. Jadi itu dunamis mengalir. Ini adalah kuasa. Nah, apa itu dunamis? Dunamis, ini definisi dari dunamis. Tadi mungkin ada slide lagi yang. Dunamis adalah dinamit rohani yang meledak di dalam dan melalui hidupmu, yang membinasakan kuasa dosa dan kelemahan-kelemahan rohani dan menggantikannya dengan suatu kuasa rohani yang dahsyat di dalam hidupmu. Jadi kamu tidak akan sama lagi kalau saudara sudah mempunyai dunamis. Bukan kopian. Jangan puas dengan kopian. Kita harus mendapat the real thing. Yang sesungguhnya. Karena itu yang akan membawa Indonesia penuh kemuliaan Allah. Bukan khotbah-khotbah yang cantik-cantik. Bukan cuma karena kita lucu-lucu. Tidak. Karena kuasa. Jadi pada tahun 1968 saya adalah murid di Upwey High School, jadi SMA di Australia. Saya memimpin satu persekutuan di sekolah. Ya, tolong mungkin ada gambar lagi. Ya, terima kasih. Nah, ini sekolahnya. Jumlah murid di situ lebih kurang 1.000 orang. Saya memimpin persekutuan 25 orang yang Kristen. Pada waktu itu saya belum tahu tentang baptisan Roh Kudus. Tetapi saya ketemu dengan seorang nona. Namanya Annette. Yang kemudian menjadi pacarku. Dan tunanganku. Dan akhirnya menjadi teman hidup. Sampai sekarang ini. Saya berbantah-bantah dengan dia tentang baptisan Roh Kudus. Karena saya terima Injil di dalam gereja Injili. Kami percaya lahir baru tapi tidak mengaku baptisan Roh Kudus. Memang orang yang lahir baru bisa menangkan jiwa. Tetapi tidak akan seefektif kalau kita sudah menerima dunamis. Jadi saya berbantah-bantah dengan Annette. Saya bilang baptisan Roh Kudus tidak lagi berlaku sejak akhir abad pertama. Pasal roh tidak ada lagi. Nah, dia jawab dengan firman. Saya cuma jawab dengan pendapat manusia. Tapi akhirnya saya dikalahkan karena pendapat manusia tidak sama kuatnya dengan firman. Saya didoakan dan saya juga terima baptisan Roh Kudus. Di dalam persekutuan di sekolah ini, apa terjadi? Ya, Roh Kudus mulai bekerja. Dari persekutuan yang kecil, satu hari saja di dalam pelayanan yang dibuat di situ, ada 100 anak muda maju terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Persekutuan kami bertumbuh menjadi 500 orang. Separuh dari anak-anak sekolah sudah terima Tuhan Yesus. Kami melihat bahwa kuasa dunamis di dalam setiap orang percaya akan menggoncangkan dunia ini. Dan kita akan melihat lawatan Tuhan yang luar biasa. Pada hari kenaikan. Jadi sebelum hari Pentakosta. Pada hari kenaikan. Yesus memberi janji. Dia berkata kepada murid-muridnya. Bahwa dia akan melakukan transfer dunamis yang dia sudah alami. Dia akan berikan kepada gereja. Sehingga kita membaca dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Itu kata kekuasaan adalah dunamis. Sampai kamu diperlengkapi dengan dunamis. Jadi yang membuat pelayanan Yesus berhasil adalah karena dia memiliki dunamis.
Kuasa urapan dahsyat. Bukan yang pura-pura, bukan yang kopian, tetapi yang sejati. Dan ini yang Tuhan mau supaya kita diperlengkapi dengan kuasa yang sama. Lalu di dalam Kisah 1 ayat 8, waktu hari kenaikan, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung Pluit. Dan ujung bumi. Jangan puas dengan tiruan atau kopian atau suatu imitasi. Tuhan mau supaya saudara diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus asli. Jangan puas dengan gaya malam-malam mas atau siang-siang perak. Yang kopian di Australia mereka berkata, I love my Honda, I love my Honda. I love my Honda, I love my Honda, I love my Honda. Jangan puas dengan yang begitu. Bahasa roh bukan bukti baptisan Roh Kudus. Bahasa roh adalah tanda bahwa Roh Kudus sekarang datang berdiam di dalammu. Buktinya saudara menerima kuasa urapan dunamis. Yang tim yang akan berangkat, saya harap sebagian, kalau bukan semua, kursi roda itu tidak lagi dipakai setelah kalian di sana. Doakan orang sakit. Kita harus percaya untuk mujizat. Home artinya apa? House of miracles. House of mujizat. Dan kita harus percaya. Dan bukan cuma tim yang berangkat. Setiap saudara. Saudara harus kalau melihat orang sakit, katakan kepada mereka, boleh saya doakan? Saya sudah temukan bahwa 99,9% orang yang dalam keadaan sakit, kalau mau doakan, mereka bersedia. Doakan dan percaya. Yakin bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Dan itu sebabnya orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan kalau saudara betul-betul tidak hanya mempunyai nama home, tetapi betul-betul rumah mujizat. Di sini menjadi satu tempat di mana orang berbondong-bondong datang dan bertemu dengan Yesus. Inilah yang sesungguhnya yang kita perlukan pada zaman kita ini. Mari kita tunduk kepala. Lihat ke dalam hatimu, saudara-saudara. Apa saudara hanya berjalan di dalam kopian? Tetapi rindu untuk yang sesungguhnya, yang otentik. Mungkin saudara merasa ada kehampaan. Dikatakan sudah terima Roh Kudus tapi masih hampa di dalam. Ambillah keputusan hari ini. Saya akan mengambil waktu di dalam komsel. Saya akan minta kepada pemimpin komsel. Tolong jelaskan lebih jauh. Tolong tumpang tangan atas kami supaya kami juga diperlengkapi dengan dunamis. Jangan sampai komsel itu cuma menjadi tempat untuk bersekutu saja. Cuma untuk tempat senang-senang ketemu teman-teman. Tapi seharusnya komsel itu menjadi gaya bom rohani yang akan meledak dengan kasih dan kuasa Allah. Yang akan membawa kuasa, kasih, kesembuhan, mujizat kepada orang-orang yang lain. Lihat ke dalam hatimu. Apa saudara juga bisa berkata ada yang kurang di dalam hidupku? Jangan saudara puas. Tetapi cari dengan sebulat hati. Supaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidupmu. Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus. Supaya firman yang kami dengar hari ini betul-betul masuk ke dalam hati kami. Dan kami menjadi alat-alat di dalam tangan-Mu.
Dan kami akan melihat dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami akan melihat ratusan juta jiwa yang bertobat dan percaya kepada-Mu. Sampai Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mulia, yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua orang percaya berkata, amin, amin.